Telah dibuka penerimaan murid baru TK Mercy dan SD Teologi Real tahun ajaran 2022-2023. Pendaftaran setiap hari kerja pada pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Biaya pendaftaran dapat melihat di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi di nomor 0812 6152 8494 atau di nomor 0822 8822 9524. Telah dibuka penerimaan murid baru TK Mercy dan SD Teologi Real tahun ajaran 2022-2023. Pendaftaran setiap hari kerja pada pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Biaya pendaftaran dapat melihat di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi di nomor 0812 6152 8494 atau di nomor 0822 8822 9524. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah doa puasa kita pada pagi hari ini. Mari siapkan hatimu, kita mau bersuka cita, kita mau menyembah Tuhan. Saya percaya dalam hadirat Tuhan ada kuasa kesembuhan. Amin. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Na 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 na, hey, na na na
bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap hari. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik.
Tuhan, untuk terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu hadirat-Mu membebaskan kami. Kami tahu hadirat-Mu menyembuhkan kami. Kami tahu hadirat-Mu melepaskan kami Tuhan. Setiap yang terikat dibebaskan lewat hadirat-Mu Tuhan. Menjamah setiap kami Tuhan. Di rumah-rumah Engkau menjamah, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Biarlah hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Aba ya Bapa. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Glory bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kami agungkan nama-Mu. Hadirat-Mu membebaskan setiap yang terbelenggu. Hadirat-Mu Tuhan mengubah keadaan kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Tak pernah terlambat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tak pernah Engkau melupakan hidup kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang kami pegang. Engkau Allah yang kami rindukan. Datanglah kerajaan-Mu dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, terima kasih, kami sudah menyembahmu, kami sudah memuji Engkau. Kami percaya bahwa di dalam Engkau sungguh kami mendapatkan kekuatan, sungguh kami mendapatkan hidup yang baru. Terima kasih Bapa. Engkaulah menjadi harapan kami. Dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 28, maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Ya Bapa yang di surga, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami cintai, bangsa di mana kami berada. Kami percaya Bapa, hanya dari kekuatan, hanya dari kuasa-Mu, nyatalah pemulihan bagi bangsa kami Indonesia. Pulihkan Indonesia ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik semua penduduknya, pemerintahannya ya Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan pemimpin kami, Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Pak Maruf. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kemampuan, berikan mereka Tuhan hikmat bijaksana untuk memimpin bangsa kami. Bapa, kami percaya tidak mudah untuk memimpin begitu besarnya penduduk Indonesia yang harus dipimpin. Tapi kami percaya ketika kekuatan yang Tuhan berikan kepada pemimpin bangsa kami yakin mereka bisa Bapa untuk membawa bangsa kami ke arah yang lebih maju. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan setiap kabinet, menteri, DPR, gubernur, camat, wali kota dan juga RT RW Bapa. Kami serahkan supaya mereka juga Bapa roh takut akan Tuhan. Mereka juga bekerja sama, unity untuk memajukan bangsa kami Indonesia. Bapa, terima kasih. Kami sungguh Bapa melihat dan kami percaya pemulihan baik untuk juga keselamatan jiwa-jiwa bagi bangsa kami. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami yakin dan percaya walaupun saat ini Bapa masih kondisi pandemi COVID-19, kami yakin Bapa semua akan berlalu. Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan di dalam nama Yesus. Berdoa juga Bapa untuk para tenaga medis, baik para dokter dan juga perawat. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan. Biarlah senantiasa Bapa apa yang mereka lakukan adalah dengan sukacita dan setia juga pasien Bapa COVID-19 disembuhkan dengan kuasa bilu darah Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya semakin banyak orang yang disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa biarlah udara Indonesia dibersihkan di dalam nama Yesus, dan juga lautnya dan juga kekayaan alamnya. Kami mengucap syukur dan kami juga berdoa untuk ekonomi Indonesia dipulihkan ya Tuhan. Semakin Bapa dipulihkan dan semakin Bapa kami melihat ada perkembangan ekonomi di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk kota kami Tanjung Pinang. Shalom untuk Tanjung Pinang. Biarlah Tuhan Engkau berkati kota Tanjung Pinang. Berkati Bapa, biarlah juga dibersihkan lautnya, udaranya, airnya, penduduknya diberkati, pemerintahannya diberkati. Dan kami percaya kota kami semakin Bapa, semakin kami melihat ada banyak pemulihan, kemajuan, dan kami percaya karena campur tangan Tuhan untuk kota kami. Berkati seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia di kota ini Bapa, biarlah bangkit kembali untuk bersatu berdoa untuk senantiasa menjadi berkat bagi bangsa dan juga kota kami Tanjung Pinang. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Yang kami juga berdoa untuk gereja GB My Home. Berkati seluruh umat-Mu baik yang ada di rumah-rumah Tuhan saat ini. Kami bersyukur semua Tuhan itu adalah semua karena ada rencana Tuhan yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami jemaat-Mu Bapa. Berkati mulai dari anak-anak sampai yang lanjut usia, diberkatilah Bapa supaya mereka senantiasa mengucap syukur dan melihat kebaikan Tuhan yang senantiasa dalam kehidupan mereka. Biarlah kami diajarkan terus Bapa untuk terus hanya memuji memuliakan nama Tuhan. Berdoa berkat usaha bisnis setiap umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu
Gebai my home. Biarlah berkati Bapa, apapun pergumulan setiap jemaat-Mu Tuhan, baik apapun Tuhan persoalannya hadapi, kami percaya Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan jemaat Gebai my home ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tak lupa kami berdoa untuk pemimpin rohani kami ya Tuhan. Bapa berkati Pak Niko, berkati Pak Johan, berkati Pak Irwan, berkati Pak Anen. Bapa berkati setiap hamba-hamba-Mu ini, keluarga, berikan hikmat, bijaksana, kesehatan. Kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami Tuhan terus yakin dan percaya dalam setiap doa kami, harapan kami akan melihat kuasa, mujizat, dan penyertaan dan kehendak Tuhan akan nyata dalam setiap jemaat dan juga dalam setiap bangsa kami, dalam setiap juga gereja-gereja yang ada di kota ini dan juga Indonesia. Terima kasih Bapa. Inilah doa pengharapan kami yang kami nyatakan di dalam nama Yesus. Dan kami juga tidak lupa berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, sampaikan isi hati-Mu Bapa yang akan disampaikan kepada jemaat-Mu ya Tuhan, yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan terima kasih, dan kepadamu lah kami berserah, dan kepadamu lah kami berharap. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati urapi setiap kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun jemaat-Mu yang akan mendengar. Tuhan, Engkau yang mengurapi, memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini ada beragam masalah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang waktu dan energi kita habis untuk kita fokus pada satu pergumulan hidup. Namun semakin kita fokus terhadap pergumulan hidup, terkadang di saat yang sama pengharapan kita kepada Tuhan juga bisa semakin melemah karena kita melihat tidak terjadi perubahan. Dalam menghadapi badai atau masalah dalam kehidupan, ada orang yang sanggup untuk melaluinya. Namun ada juga orang yang tidak sanggup untuk melalui badai tersebut. Ada yang langsung diberikan mujizat. Namun ada juga yang diberikan kekuatan untuk bertahan di tengah badai. Kekuatan untuk bertahan di tengah badai merupakan sebuah mujizat yang daripada Tuhan kita kepada umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kisah Yesus meredakan angin ribut ditulis dalam 3 Injil sinoptik, yaitu Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27, dan juga di dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25,
Dan tentunya yang baru saja kita baca yaitu di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan yang ke-41. Ketiganya menceritakan kisah yang sama dengan sudut pandang yang berbeda dari ketiga murid Yesus, yaitu kisah yang menceritakan bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesudah Yesus mengajar banyak orang di tepi danau dengan perumpamaan, waktu itu hari sudah petang. Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ayat 35. Artinya, mereka harus melewati sebuah danau, yaitu Danau Galilea, supaya mereka bisa sampai ke seberang. Danau Galilea disebut juga dengan Danau Genesaret atau Danau Kineret, merupakan danau terbesar yang terletak di Israel. Kita lihat ada beberapa peristiwa yang terjadi di danau ini, yaitu ketika kapal murid-murid Tuhan Yesus mengalami angin kencang, kapal mereka terombang-ambing. Kemudian datanglah Yesus untuk menolong mereka dengan Yesus berjalan di atas air. Peristiwa ketika Petrus memancing dan mendapatkan mata uang 4 dirham di dalamnya juga terjadi di danau ini. Demikian juga ketika Yesus bertemu dengan Simon Petrus juga terjadi di danau ini. Danau Galilea memiliki luas 166 km dan kedalaman 43 km. Walaupun air di danau ini yang kita lihat itu tenang, tetapi bisa mendadak air di danau ini mengalami badai. Tempat ini bisa mengalami badai. Beberapa murid Yesus yang pekerjaannya sebagai nelayan tentunya mengetahui hal ini. Namun ketika Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang," murid-murid ini taat kepada Tuhan, taat kepada gurunya. Mereka langsung ikut apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Sekalipun mereka tahu bahaya yang mereka hadapi di depan. Kemungkinan badai bisa datang secara tiba-tiba. Kemudian Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu lalu bertolak dan perahu-perahu yang lain juga menyertai mereka. Tiba-tiba sekonyong-konyong mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur perahu mereka sehingga perahu mereka penuh dengan air. Angin taufan merupakan angin yang berhembus dengan kekuatan yang kencang dan besar. Saya mencoba mencari informasi tentang angin taufan ini, mempunyai kecepatan sekitar 120 sampai dengan 250 km per jam kecepatan maksimalnya. Jadi kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu, betapa angin ini luar biasanya sangat kencang, sangat dahsyat ketika itu terjadi. Ya mungkin sebuah kampung itu bisa hancur ya Bapak Ibu kalau kena angin taufan. Nah, dalam situasi yang seperti ini, di mana terjadi ombak yang sangat besar, perahu dipenuhi dengan air, dan taufan datang dengan mengamuk, pasti murid-murid merasakan yang namanya kepanikan, ketakutan, kekhawatiran. Kalau kita mungkin di posisi mereka, pada saat itu, pasti kita juga akan merasakan hal yang sama, di mana ada takut, ada rasa khawatir, ada rasa panik di situ. Nah, kita lihat waktu murid-murid mengalami taufan tersebut, Yesus sedang tertidur. Nah, kita tahu bahwa setelah mengajar banyak orang, pasti Yesus sebagai manusia, dia mengalami kelelahan fisik. Ketika badan kita sudah mulai lelah, pasti kita membutuhkan istirahat. Dan Yesus pun di situ dia tidur. Nah, namun apakah Yesus tidak merasakan waktu terjadi taufan yang besar, waktu ombak sedang mengamuk dan perahu mereka dipenuhi dengan air, apakah Yesus yang sedang tidur pada saat itu? Tidak.
mengetahui hal tersebut? Pada hari ini kita akan belajar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, bagaimana kita merespon badai kehidupan dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat bagaimana murid-murid Yesus ketika badai itu terjadi, bagaimana mereka meresponnya. Yang pertama, datang kepada Yesus. Ayat 38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia. Yang pertama yang mereka lakukan itu adalah datang kepada Yesus. Murid-murid datang kepada Yesus. Ketika terjadi badai itu, mereka datang kepada Yesus. Mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka. Ya, walaupun di antara mereka ada yang nelayan, sebenarnya mereka punya pengalaman yang cukup luar biasa di laut ya Bapak Ibu. Siapa tahu juga ada di antara mereka mungkin sudah biasa dengan yang namanya badai, dengan yang namanya taufan. Namun mereka tidak mengandalkan pengalaman mereka, tetapi mereka datang kepada Yesus. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Itu hal yang pertama yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang karena ada badai taufan yang besar dalam kehidupan kita, terkadang fokus kita bisa teralihkan. Fokus kita kepada Tuhan itu bisa teralihkan. Fokus kita yang seharusnya pada Tuhan tetapi terbalik, justru kita fokus kepada pergumulan hidup, kepada masalah kita. Nah, yang dulunya mungkin kita rajin beribadah, karena ada masalah, kita jadi malas untuk beribadah. Yang dulunya kita rajin pergi menara doa, karena ada masalah yang terjadi, kita sudah tidak mau lagi untuk pergi berdoa, pergi ke menara doa. Yang dulunya kita sangat rajin melayani jiwa-jiwa, karena ada masalah, kita tidak mau lagi melayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk kita tetap fokus kepada Tuhan. Masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, badai yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap fokus sama Tuhan. Taufan yang terjadi di pekerjaan kita, taufan yang terjadi di keluarga, rumah tangga kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita cari Tuhan, kita fokuskan hidup kita pada Tuhan, panggil nama Yesus, berseru kepada nama Yesus, amin. Muridnya berkata kepada gurunya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Murid-murid takut kalau mereka akan binasa, kalau mereka akan hancur, kalau mereka akan mengalami sesuatu yang tidak baik pada saat itu. Sehingga dia berkata kepada gurunya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, di sini kita harus tahu bahwa saat badai itu terjadi, Yesus bersama dengan mereka. Yesus ada di dalam perahu yang sama dengan mereka. Dan saya percaya bahwa Yesus tidak akan meninggalkan mereka. Yesus tidak akan pernah membiarkan mereka sendiri melalui badai tersebut. Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan tidak pernah tertidur. Sekalipun kita tadi baca bahwa Yesus tidur pada saat terjadi taufan tersebut. Tetapi Yesus tidak tidur, dia tahu apa yang terjadi dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel dalam kehidupan kita. Dia Allah yang menolong kita ketika kita ada di dalam guncangan. Yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan ketika badai itu datang menerpa kehidupan kita. Yang kedua, ayat yang ke-39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika kita menghadapi masalah, kita belajar untuk memperkatakan perkataan iman. Bukan lagi perkataan yang sungut-sungut yang kita keluarkan, ataupun mungkin perkataan putus asa, perkataan yang menyalahkan orang lain, ataupun mungkin perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Ya, terkadang mungkin karena masalah itu yang datang, mungkin kita rasa itu besar, jadi kadang mulut kita tidak sadar mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati. Tapi hari ini mari kita sama-sama belajar untuk memperkatakan perkataan iman. Iman itu apa? Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika ada rintangan, masalah, apa yang kita mau harapkan, apa yang mau kita lihat, perkatakan. Ketika kita mau menang, perkatakan perkataan yang membuat kita bangkit, yang membuat kita menjadi seorang pemenang, mental pemenang. Jangan perkatakan perkataan yang membuat hidup kita, diri kita menjadi lemah. Perkataan tidak dapat kita lihat, tetapi kita tahu di dalam perkataan mempunyai kuasa yang luar biasa. Apalagi ketika kita memperkatakan perkataan iman, memperkatakan perkataan firman Tuhan, saya percaya pasti itu akan terjadi, digenapi di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita belajar untuk memperkatakan perkataan iman. Kita harapkan kita menjadi seorang yang pemenang, lebih daripada pemenang terhadap masalah-masalah kita. Perkatakan bahwa Yesus ada di dalam diri kita, Yesus menyertai kita, dan Yesus sanggup untuk mengalahkan setiap masalah, setiap badai yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha berkuasa. Kalau angin dan badai Tuhan taklukkan, kita percaya juga masalah dalam kehidupan kita, Tuhan mampu untuk menaklukkannya. Dan kita juga percaya kita sebagai anak-anaknya, kita diberikan kuasa untuk menjadi pemenang. Amin. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa itu juga diberikan kepada setiap kita anak-anaknya. Kuasa yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui perkataan kita yang berkuasa, biarlah itu semakin membangkitkan iman kita di dalam Tuhan. Dan kiranya perkataan-perkataan iman yang kita ucapkan itu biarlah boleh terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita meresponi badai ataupun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan takut. Ayat 40 berkata, "Lalu ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?'" Percaya di sini memakai kata pistis, yaitu iman. Dengan kata lain, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak beriman?" Bukankah Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita iman? Iman percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha besar, El Shaddai. Amin. Seharusnya kita menyadari bahwa ketika badai terjadi dalam kehidupan kita, masalah mungkin datang silih berganti dalam kehidupan kita, seharusnya kita sadari kita punya Allah yang luar biasa. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, takut waktu masalah itu datang.
Itu memang tidak bisa dipungkiri kita sebagai manusia. Tetapi mari sama-sama kita belajar bahwa bukan ketakutan itu yang seharusnya diperbesar, tetapi biarlah iman kita, percaya kita yang harus kita perbesar ketika masalah itu datang. Mari sama-sama kita belajar untuk kita perbesar iman kita, perbesar percaya kita kepada Tuhan. Ketika masalah itu terjadi, sesuatu yang tidak baik tiba-tiba datang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk memperkuat iman kita, memperbesar iman kita di dalam Tuhan. Kadangkala ketika badai yang begitu besar itu terjadi, iman kita seolah-olah tidak terlihat. Seolah-olah iman kita tidak bisa muncul. Karena kita melihat apa yang di depan mata kita itu begitu besar, masalah itu begitu besar, iman kita kecil. Kadang kita tertipu dengan apa yang ada di depan kita, apa yang kita lihat kita tertipu. Padahal yang ada di dalam kita itu lebih besar, yaitu iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita, Dia itu adalah Allah yang besar, yang melampaui segala masalah kita. Amin. Setiap kita telah diberikan iman, setiap kita punya iman, yaitu iman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan pertolongan kita. Waktu kita ada masalah, mari kita sama-sama belajar untuk kita memakai iman kita, percaya, dan katakan kepada diri kita sendiri, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi sebagai kesimpulan pada hari ini, bagaimana kita merespon badai kehidupan? Yang pertama, datang kepada Yesus. Yang kedua, mari kita memperkatakan perkataan iman. Dan yang ketiga, jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami belajar ya Tuhan untuk kami meresponi badai kehidupan yang terjadi dalam hidup kami. Untuk kami selalu mengutamakan Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan kami belajar untuk memperkatakan perkataan iman. Dan kami katakan kepada diri kami tidak takut karena kami tahu Tuhan yang ada di dalam diri kami itu lebih besar dari masalah kami, lebih besar daripada taufan badai apapun yang terjadi. Kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami, menolong kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu pada hari ini, berkati setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu untuk terima berkat Tuhan hari ini sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.